Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damaraji dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan-kemudahan ya. Di tengah suasana hujan untuk kali ini saya mencoba untuk kembali lagi membacakan zodiak kamu dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-12 atau zodiak terakhir, yaitu untuk Pisces di bulan November tahun 2020 ya. Pisces November 2020. Dan nggak usah khawatir juga meskipun saya membacanya di penghujung bulan November, tapi masa berlaku untuk Pisces ini sampai dengan 5 bulan ke depan, yaitu sampai dengan April tahun 2021. Artinya tidak ada yang ketinggalan ya, walaupun mungkin sekarang kamu sudah hampir akhir bulan atau bahkan sudah ganti bulan. Nggak usah khawatir karena yang jelas masa berlakunya sampai 5 bulan ke depan, sehingga ini masih bisa aktif untuk energi dan pesan-pesannya apa. Seperti biasa teman-teman, saya kocok 5 kartu, saya ambil, saya tarik, tarik energi secara general. Seperti apakah nanti pesan-pesannya. Jadi buat Pisces silahkan merapat ke sini untuk mendengarkan pesan-pesan dari alam semesta apa yang bakal muncul, pesan-pesan apa yang juga bakal harus kamu ketahui, hal-hal apa saja yang harus kamu hindari dan sebagainya seperti itu. Karena bagaimanapun juga kartu tarot ini adalah dijadikan sebagai alat bantu ya, bukan hal yang utama, tapi sebagai alat bantu untuk melihat segala sesuatu, pertimbangan-pertimbangan ketika kita mau memutuskan sesuatu, langkah-langkah ke depan apa yang harus kamu lakukan ya. Tentunya menjadi sebuah bahan pertimbangan, acuan-acuan yang setidaknya bisa membantu, walaupun mungkin tidak 100% untuk hal yang utama menjadi satu pedoman banget, tidak ya, tetapi paling tidak di sini banyak hal yang nanti bisa membantu kamu di dalam menjalani kehidupan ke depan atau mau ngambil sebuah keputusan. Setidaknya di sini bisa ada hal-hal yang dipertimbangkan dari kartu tarot yang sudah kita siapkan, sudah kita kocok, sudah kita shuffle dan kita tarik energinya. Seperti biasa, saya akan membaca secara sederhana 5 kartu saya ambil. Dan kemudian saya akan mengartikan atau membacakan satu persatu. Oke, langsung aja saya bakal bacakan dari kartu pertama. Kita sudah keluarin ada 5 kartu. Yang pertama adalah Knight of Pentacles ya. Kemudian yang kedua ada Nine of Swords, di mana saya merasa dan menangkap bahwa untuk Pisces kali ini sepertinya sedang dihadapkan dengan situasi di mana Pisces harus bekerja lebih keras lagi agar situasi dan kondisi yang sedang kamu hadapi ini bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya merasakan bahwa Pisces itu ada kesedihan-kesedihan yang cukup mendalam juga, dan kesedihan itu bisa diakibatkan karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah karena finansial, karena kondisi keuangan kamu yang mohon maaf untuk saat ini sedang kurang bagus gitu kan. Tetapi pesan di kartu pertama tadi ada Knight of Pentacles mengajak kamu untuk bekerja lebih keras lagi, dan tentunya tidak hanya bekerja keras ya, tapi juga harus bekerja cerdas. Artinya adalah apa? Bahwa apa yang kamu kerjakan itu jangan hanya sekedar menguras tenaga, jangan hanya sekedar menguras energi kamu, tapi juga dengan cara-cara yang memang cerdas. Dalam arti kata apa? Melalui pemikiran-pemikiran yang memang jadi kan ada kerja keras ya. Kalau kerja keras itu kan memang membutuhkan tenaga dan full energi banget gitu kan. Tapi kalau kerja cerdas, yang dibutuhkan adalah pemikiran-pemikiran, cara berpikir dan teknik-teknik yang di dalamnya harus kamu kuasai, dan mungkin itu berhubungan juga dengan skill gitu kan. Nah, sehingga teman-teman untuk yang Pisces ini bisa harus membedakan bahwa kerja keras seperti apa, kerja cerdas seperti apa. Kadang kita harus melakukan salah satu, tapi kadang juga harus keduanya, atau bahkan di mix di antara keduanya gitu kan. Tapi kalau saran saya saat ini adalah kita harus lebih banyak bekerja dengan cerdas. Karena apa? Teknologi semakin maju, berkembang dengan bagus, medsos juga banyak gitu kan. Artinya banyak langkah-langkah atau cara yang bisa kamu lakukan dengan cara-cara kerja cerdas itu tadi. Karena kalau kita mengandalkan kerja keras saja gitu kan, itu semuanya juga ada batasan-batasannya gitu kan. Tenaga seseorang juga ada batas maksimal juga gitu kan, kecuali usia masih muda dan sebagainya, it's okay, tapi juga tetap ada batasan yang harus kamu miliki agar pekerjaan kamu tidak hanya sekedar bekerja keras saja, tapi juga mendapatkan satu posisi tertentu di perusahaan, di kantor dan sebagainya, atau bahkan kamu wira swasta secara mandiri
bisa jualan online dan sebagainya gitu kan, karena banyak sekarang orang-orang yang sepertinya nganggur, sepertinya nggak punya pekerjaan, tapi ternyata dia punya penghasilan yang sangat bagus gitu kan, dengan cara jualan online. Itu yang saya lihat begitu banyak seperti itu, dan itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ketika kepengen memperbaiki situasi dan keadaan, terutama untuk Pisces yang saat ini memang sedang betul-betul membutuhkan progres yang cukup signifikan, kemajuan-kemajuan yang bagus gitu kan, sehingga di sini diperlukan sekali kerja keras dan sekaligus kerja cerdas gitu kan, dan ya harus rajin, harus konsisten, harus istiqomah gitu kan di dalam satu bidang tertentu yang harus kamu kuasai dan kamu harus pelajari dengan saksama. Nah, hal ini memang sempat membuat kamu sedih gitu kan, karena apa? Kamu sempat mengalami satu depresi tersendiri atas situasi dan kondisi yang ada. Nah, belum lagi dipengaruhi oleh kondisi di mana kamu punya hubungan dengan pasangan kamu pun sepertinya saya melihat agak kurang bagus. Jadi banyak menimbulkan kesedihan-kesedihan, banyak menimbulkan kekecewaan, dan akhirnya membuat kamu itu kayak seolah-olah menderita, dan penderitaan itu sepertinya silih berganti, tidak selesai-selesai. Itu yang saya rasakan dari Pisces ya. Jadi kondisi dan situasi Pisces saat ini sepertinya lagi kurang bagus. Dari satu sisi pekerjaan atau finansial juga sedang terganggu, tapi di sisi lain juga untuk urusan asmara kamu juga terganggu juga. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat harus membutuhkan konsentrasi penuh. Harus ada skala prioritas gitu kan. Skala prioritas itu adalah membuat susunan konsep atau planning-planningnya harus kamu lakukan, tapi secara urut ya. Mana yang paling penting dulu dan mana yang paling urgent dulu. Jadi mana yang paling penting dan mana yang paling mendesak. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, untuk kartu ketiga pesannya di sini adalah kamu memang harus istilahnya menyeimbangkan diri. Dalam situasi seperti ini, teman-teman, untuk Pisces harus menyeimbangkan diri. Antara pikiran dengan hati atau dengan perasaan harus selaras, harus diseimbangkan. Karena apa? Agar kamu bisa lebih tenang dalam berpikir untuk mencari solusi dan langkah ke depan. Karena kalau kamu misalnya tidak bisa berpikir dengan tenang, ini akan beresiko cukup besar, gitu kan? Karena pikiran itu sebetulnya sangat mempengaruhi situasi dan kondisi banget. Kalau misalnya begini, kamu ada masalah dan kamu kemudian tidak tenang pikirannya, itu otomatis akan semakin kacau dan situasi dan semakin buruk dan sebagainya. Tapi dalam situasi buruk pun, tapi ternyata kamu bisa menenangkan pikiran, perasaan, hati, insya Allah ini akan memberikan kekuatan-kekuatan tertentu yang menjadikan kamu mudah mendapatkan solusi, mudah mendapatkan jalan keluar, mudah mendapatkan ide-ide dan sebagainya. Nah, di kartu ketiga, di sini pesannya Temperance ini adalah untuk Pisces, kamu diharapkan bisa membuka diri dan kemudian bekerja sama dengan orang lain atau pihak lain. Artinya adalah apa? Masalah yang sedang kamu hadapi ini, ketika kamu ngerasa sudah stuck dan nggak bisa atau nggak ada gambaran jalan keluar, maka kamu harus banyak membuka diri dan juga mungkin bisa bergabung dengan teman-teman yang lain dulu, bisa bergabung dengan istilahnya perusahaan lain atau pekerja lain, atau paling tidak teman-teman yang saat ini sedang punya pekerjaan gitu kan. Kan sekarang banyak nih teman-teman kelompok-kelompok tertentu yang kemudian bikin proyek-proyek tertentu, entah yang bikin YouTube, entah yang bikin konten-konten apa dan sebagainya, atau mungkin ada semacam komunitas yang mengajarkan tentang jualan online dan sebagainya. Nah, itu saya pikir kamu harus mulai mengarah kepada hal-hal seperti itu, ya. Jadi mulai mengarah kepada hal-hal yang memang akan memberikan dampak pembelajaran buat kamu sehingga bisa mengubah hidup kamu untuk lebih baik lagi. Jadi Pisces kurang lebih seperti itu. Nah, di kartu kedua tadi saya merasakan banget bahwa Pisces ini memang sedang didera oleh masalah-masalah yang cukup berarti karena kesedihannya cukup mendalam, ya. Kesedihannya cukup kuat, gitu loh. Bahkan di sini saya merasakan bahwa seperti ada penderitaan yang tidak selesai-selesai, penderitaan yang seolah-olah itu datang silih berganti, ini selesai, ini ada lagi, ini selesai, ini ada lagi, gitu kan. Nah, saya juga pernah ngomong begini teman-teman, bahwa permasalahan orang, ya jangan lupa, datangnya masalah itu semuanya tidak ada yang kebetulan, gitu loh. Ketika kita punya masalah yang tidak kunjung selesai, ingat, jangan sampai menyalahkan keadaan atau jangan sampai menyalahkan orang lain. Karena apa?
semua berbalik atau kembali kepada diri kita sendiri, dan semuanya itu adalah tergantung dari kita. Ingat ya, bahwa pikiran dan hati atau perasaan itu akan menghasilkan energi atau yang disebut dengan getaran atau vibrasi. Nah, vibrasi atau getaran ini dipancarkan oleh tubuh kita melalui gelombang elektromagnetik, ya. Lalu apa? Ditangkap oleh alam semesta. Nah, alam semesta mengolahnya, ya, diolah oleh alam semesta, yang kemudian dikembalikan lagi kepada kita sesuai dengan apa yang terpancar sebelumnya. Jadi kalau yang terpancar sebelumnya adalah hal-hal jelek, buruk, negatif, otomatis alam semesta mengolahnya dengan serupa, gitu loh. Dan dikembalikannya kepada kita sama seperti itu, bahkan lebih banyak berkali lipat. Nah, ini harus diwaspadai dan harus hati-hati. Karena banyak orang yang tidak tahu, sehingga banyak orang yang kadang-kadang bicaranya asal bicara, pikirannya liar, keluar kemana-mana, memikirkan macam-macam yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, itu dibiarkan saja. Tidak segera menyadari dan istighfar, astagfirullahaladzim, atau semacam itu. Nah, ini penting sekali bahwa teman-teman memahami masalah-masalah seperti itu, ya. Jadi saya sampaikan di sini supaya teman-teman juga bisa mendapatkan pembelajaran bahwa di dalam pikiran kita, hati dan perasaan kita itu memancarkan energi, getaran atau vibrasi yang terpancar melalui gelombang elektromagnetik dan kemudian ditangkap oleh alam semesta, dan alam semesta nanti akan mengembalikannya lagi kepada kita sesuai dengan yang terpancar. Jadi kalau yang positif berarti baliknya positif lagi, dan itu bisa berkali lipat. Nah, yang negatif pun sama seperti itu. Oke, jadi saya rasa buat Pisces, ini kamu harus betul-betul menyelaraskan diri, dan bila mana perlu kamu juga butuh terapi, ya. Di terapi dibuang energinya yang jelek, diperbaiki energinya supaya kamu bisa mendapatkan kondisi badan yang bagus, energi yang bagus, sehingga bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, ya. Jika mana kamu butuh bantuan seperti itu, silahkan bisa langsung kontak saya di nomor yang tertera untuk melakukan terapi dan juga pembersihan energi atau aura. Oke. Terus di kartu yang ketiga tadi sudah saya katakan bahwa di sini ada temperance, kerjasama. Jadi kamu harus bekerja sama, membuka diri dan banyak gaul sama teman-teman yang lain, gabung sehingga kamu bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan sekaligus pembelajaran, sekaligus juga mendapatkan hasil, ya, dari situ. Intinya bekerja dan tidak harus sendiri, karena kadang-kadang ada orang yang memang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, tapi dia kerja ikut orang. Ada yang seperti itu. Nah, ketika memang kamu ngerasa begitu, it's okay, nggak ada masalah gitu kan. Kamu kerja aja ikut orang dulu. Yang penting adalah hidup kamu selamat, finansial kamu juga selamat. Di kartu keempat, di sini ada Ace of Wands yang mengajak kamu untuk melakukan sesuatu. Dan ini ada energi bagus yang ternyata sebagai kabar gembira juga buat Pisces, bahwa ketika kamu sudah melakukan kerjasama, mengembangkan diri, dan kamu semakin bersemangat untuk menjalani kehidupan, bekerja dan sebagainya, di kartu keempat di sini ada progres yang bagus, bahwa kamu beberapa waktu ke depan akan mengalami sebuah permulaan yang bagus dan juga keberuntungan yang baik, ya. Ini di kartu keempat. Jadi artinya adalah apa? Tidak ada yang kebetulan juga bahwa kartu keempat ini keluar atau keadaan ini nanti kamu alami, kamu dapatkan, berarti semua adalah hasil dari kerja keras kamu atas izin Tuhan, dan semua kembali kepada kamu. Berarti kamu melakukan sesuatu dengan tepat, dengan baik dan benar, istiqomah, semangatnya, konsistennya dan sebagainya bagus. Sehingga di kartu keempat di sini datanglah keberuntungan yang bagus, permulaan yang bagus untuk kehidupan kamu ke depan. Nah, hati-hati juga bahwa di sini ada kartu yang kelima, ada Four of Pentacles. Kartu ini menunjukkan adanya situasi atau godaan untuk kamu, istilahnya yang sudah semangat nanti hilang semangatnya atau stuck atau mager. Ini hati-hati, gitu kan? Jangan sampai kamu terjebak ke dalam situasi bahwa ketika kamu sudah mendapatkan banyak rezeki, banyak uang, banyak harta atau materi, terus kamu di sini berdiam diri dan santai-santai. Ini jangan sampai terjebak. Atau di sini terus kemudian senang-senang, happy-happy. Jangan sampai seperti itu, gitu kan? Ini tidak akan berlaku bagi seseorang yang memiliki mental yang kaya, gitu kan? Mental. Karena gini teman-teman, untuk menjadi seorang yang kaya, untuk menjadi kaya itu bukan hanya materi, bukan hanya mendapatkan berkelimpahan rezeki dan sebagainya, tapi diawali dengan memiliki mental yang baik dan benar sebagai mental orang yang kaya. Jadi mental kaya itu harus dilatih, mental kaya itu harus
dikembangkan gitu kan. Karena banyak orang yang begini, istilah kata rezeki masih pas-pasan aja, hidupnya sudah mewah, gitu kan. Rezeki masih seret juga, kehidupannya sudah macam-macam, ya banyak seperti itu. Atau bahkan rezeki baru sudah mulai bagus sedikit, gitu kan, hidupnya sudah neko-neko macam-macam. Kepengen apa harus dituruti dan sebagainya. Kepengen apa harus dan harus, tidak seperti itu, gitu kan. Ingat ada kata pepatah mengatakan atau ada semacam slogan bahwa hemat adalah pangkal kaya. Saya pikir benar juga gitu kan, karena orang-orang yang berhemat bisa mengatur keuangan dengan baik, maka dia adalah orang-orang yang akan selamat dari masalah finansial, dari masalah keuangan. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu, jangan sampai kamu terjebak ke dalam situasi yang membuat kamu tuh nanti malah jeblok lagi. Di sini kamu harus hati-hati memanage semuanya, dan teman-teman harus memiliki mental yang kaya, sehingga ketika keberadaan kamu sudah semakin baik, kondisi keuangan kamu semakin baik, kamu tidak silau dengan apa yang kamu punya, tidak kemudian tetap rendah hati gitu kan, tetap rendah hati, tetap menjadi orang yang baik gitu kan, bukan kemudian sombong dan sebagainya karena harta dan kekayaan. Saya rasa itu aja dulu teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman yang kepengen juga melakukan personal reading bersama saya, silakan aja, bisa langsung WA yang chatting ke WA yang tertera di sini. Kamu boleh tanya apa saja. Kamu boleh tanya tentang jodoh kamu, ciri-ciri jodoh kamu, boleh tanya tentang pasangan kamu, apakah dia setia atau tidak, apa saja gitu kan. Mungkin konsultasi tentang kehidupan, nanti saya bantu dengan baca tarot juga gitu kan. Ada juga misalnya pengen teman-teman melakukan pembersihan energi di dalam tubuhnya, silakan juga, karena sumbatan-sumbatan energi ini juga berakibat fatal kepada sumbatan-sumbatan rezeki juga. Jadi kalau ada sumbatan di dalam tubuh kamu, energi kamu, maka itu berpengaruh kepada kesehatan, perasaan kamu, kebahagiaan kamu, ketenangan kamu, rezeki kamu juga, jodoh dan sebagainya. Banyak sekali ya. Jadi maka dari itu banyak teman-teman yang datang ke saya untuk memberikan atau untuk meminta bimbingan spiritual, bimbingan-bimbingan secara terapi juga banyak sekali, dan alhamdulillah banyak juga yang merasakan manfaatnya. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu. Terima kasih buat kebersamaannya. Jangan lupa untuk kamu yang barusan menyatu di channel Damar Aji, lakukan satu kebaikan saja hari ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel Damar Aji, like, komentar, and share. Oke, terima kasih. Saya Damar Aji, sampai jumpa.